Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak kelas 633B04. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Berikut beberapa nama kelompok kami. Pertama dari saya, nama saya Lely Salihah. Selanjutnya ada rekan saya Della Amanda Putri. Selanjutnya ada rekan saya Nalia Putri. Selanjutnya ada Nuriski Fitriani dan yang terakhir Habib Robiullah. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Pengertian PPh 23. Apa itu PPh 23? Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau menyelenggarakan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek PPh 23 sesuai dengan pengertian pajak penghasilan pasal 23 sebelumnya, subjek PPh 23 atau orang yang dikenakan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 atau pihak yang wajib memotong PPh 23 diantaranya adalah badan pemerintahan, adapun contohnya yaitu kementerian, lembaga negara, instansi vertikal, satuan kerja, perangkat daerah, SKPD, badan layanan umum, BLU, dan lain-lainnya. Subjek pajak badan dalam negeri, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contoh, perseraan terbatas PT, perseran, Kemenditaran, CP, Persekutuan, Perdata, PP, Firma, dan lainnya. Bentuk usaha tetap penyelenggaraan kegiatan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi dalam negara hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, penjabat, pembuat akte, tanah PPAT, pengacara, konsultan, dan lainnya. Selanjutnya, objek pajak PPh 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga royalti, keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis selain yang telah dipotong PPh 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir, 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21. Jenis jasa lainnya yang termasuk dalam objek PPh 23 berdasarkan peraturan
Menteri Keuangan nomor 141 PMK.040/2015 tentang jenis jasa lain yang menjadi objek PPh 23 diantaranya yaitu jasa penilai, appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, dan lainnya. Tarif PPh 23. Tarif 15% dari jumlah bruto, yaitu yang pertama dividen. Kecuali pembagian dividen kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final, royalti dan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang kedua, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tarif 2% dari jumlah bruto. Yang pertama, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang kedua, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang ketiga, jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-PMK.03-2015. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besaran tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif normal. Pengecualian PPh 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf F Undang-Undang PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Oke, selanjutnya ada dasar hukum PPh 23. Yang pertama itu ada pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 244-PMK.03-2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan PPh 23. Contoh kasus yang pertama adalah perhitungan PPh 23 atas sewa harta. PT Cinta Jaya atau CJ menyewa 2 mesin fotokopi dari CV Lala Printing
selama 2 tahun. Biaya tahun pertama sebesar 120 juta dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2023. CJ menyewa mobil box selama 1 tahun dari CV Indo Mobil Anugrah dengan harga 80 juta. Diketahui bahwa IMA memiliki surat keterangan PP 23 PP 55 dan telah memberikannya kepada CJ. Sewa telah dibayar pada tanggal 10 Januari 2023. Perhitungannya di sini adalah PPh terutang sebesar 2% dikali 120 juta, yaitu 2.400.000. Pajak tersebut wajib disetor pada tanggal 10 Februari 2023 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari 2023 melalui e-pot unifikasi. Contoh kasus yang selanjutnya itu adalah PPh 23 atas jasa konstruksi. MM tidak memiliki SBUJK. MM melakukan instalasi conveyor belt untuk PT Elang Sawit Jaya pada pabrik pengolahan sawit yang sedang dibangun. Kontrak atas kegiatan instalasi tersebut sebesar 600 juta yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 20 April 2023. Perhitungannya di sini adalah PPh terutang sebesar 2% dikali 600 juta, yaitu 12 juta. Pajak yang dipotong wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 Mei dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Mei. Dan ESJ wajib memberikan bukti potong. Ini yang contoh perhitungan jasa konstruksi apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai NPWP. Yang PT Global Meka membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta, include PPN. Namun, PT Nuansa Raya tidak memiliki NPWP. PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Indoraya itu adalah PPh pasal 23-nya adalah 200% dikali 2% dikali 120 juta. Kenapa bisa 200%? Karena jika tidak mempunyai NPWP itu tarifnya 100% lebih besar. Lalu di sini yang harus dibayarkan adalah 4.800.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leli Salihah. Baik, selanjutnya yaitu tutorial laporan cara lapor PPh pasal 23. Yang pertama itu teman-teman bisa ke halaman SPT, lalu klik posting SPT seperti yang ada pada di gambar. Setelah itu pada pop-up posting SPT, tentukan masa atau tahun pajak dan pembetulan SPT yang ingin dipersiapkan, lalu klik posting yang bertanda biru. Step ketiga yaitu setelah diklik, Anda akan melihat SPT yang diposting pada tabel di halaman SPT bermasa pajak dan pembetulannya yang diinput sebelumnya dengan status belum dilengkapi. Selanjutnya yaitu ada step keempat. Nanti teman-teman dapat melihat informasi berupa masa atau tahun pajak, pembetulan, jumlah PPh kurang disetor, dan status SPT-nya. Untuk yang step kelima itu, adapun status yang dapat ditemukan pada halaman ini nanti berupa yang pertama ada sedang dipersiapkan, yaitu proses posting sedang berjalan. Selanjutnya ada yang kedua itu belum lunas, yang dimana nanti teman-teman perlu input bukti pembayaran atas PPh kurang disetor pada masa tersebut. Selanjutnya ada siap lapor, yaitu semua formulir SPT sudah tervalidasi dan pembayaran sudah lunas sehingga SPT dapat dilaporkan. Dan yang terakhir nanti statusnya itu berhasil dilaporkan, yang dimana pelaporan SPT berhasil dan BPS sudah tersedia. Selanjutnya pada halaman SPT masa, teman-teman bisa klik pada link masa atau tahun pajaknya. Nanti yang pertama itu di halaman pertama itu teman-teman bisa lihat ada daftar bukti potong, dan yang kedua apabila semua data valid, teman-teman dapat mengklik tombol cek pajak penghasilan untuk langkah ke halaman berikutnya. Nah, berikut ada beberapa cara bayar SSP PPh pasal 23 yang disetor sendiri.
Yang pertama, pada halaman ini Anda dapat menemukan rekapitulasi SSP yang telah diinputkan pada halaman PPH tersendiri. Yang kedua, apabila SSP yang diinput memiliki kode objek pajak 284101, Anda perlu meninjau ulang baris berwarna kuning. Untuk jumlah DPP, yang pertama ada baris yang dapat diinput oleh Anda adalah penghasilan dari Indonesia, itu A, dan DPP penghasilan dari luar Indonesia. Yang ketiga, jumlah DPP harus lebih besar dari jumlah PPH. Yang keempat, untuk jumlah PPH, yang pertama, teman-teman dapat input baris berikut. Yang pertama, penghasilan dari Indonesia, selanjutnya ada penghasilan dari luar Indonesia, selanjutnya ada PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkan, selanjutnya yaitu ada PPH yang dipotong pihak lain. Untuk poin B-nya itu rumus pengisian jumlah PPH pada KOP ini sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah PPH KOP 2841001 sama dengan PPH yang disetor sendiri A plus B dikurang C plus D. Dan yang kedua itu rumusnya PPH yang disetor sendiri A plus B dikurang C plus D sama dengan penghasilan dari Indonesia ditambah penghasilan dari luar Indonesia dikurangi PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkan ditambah PPH yang dipotong pihak lain. Untuk step selanjutnya, apabila tidak ada SSP atau PPH yang disetor sendiri yang diinput sebelumnya, Anda tidak perlu mengisi baris berwarna kuning atau dapat dibiarkan dengan value 0. Step selanjutnya, apabila perhitungannya sudah valid dan sesuai dengan rumus di atas, teman-teman dapat mengklik tombol simpan formulir yang ada pada gambar button berwarna biru. Selanjutnya yaitu ketika penyimpanan data sudah sukses, tombol simpan formulir akan berubah menjadi tombol lanjutkan. Dan step terakhir, tunggu beberapa saat karena SPT akan diposting ulang. Setelah sukses, tombol lanjutkan dan aktif dan Anda dapat klik tombol tersebut untuk melanjutkan proses validasi SPT. Berikut contoh bukti potong atas jasa penilai atau appraisal. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nuriski Fitriani. Terima kasih. Kesimpulan, secara keseluruhan, PPH Pasal 23 merupakan instrumen penting dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang ketentuan dan kewajiban terkait PPH 23, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik, sehingga mendukung peningkatan penerimaan negara. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.